Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degradasi moral ialah suatu kondisi penurunan moralitas dan nilai etika yang dipegang oleh suatu individu ataupun masyarakat. Nah, bagaimana sih pendidikan Islam itu memberikan solusi atas masalah degradasi moral yang terjadi di generasi muda pada saat ini? Bersama saya Sultan Darmawan, NIM 222100033, kita akan bahas satu persatu. Degradasi moral pada generasi muda merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk di negara kita Indonesia. Fenomena ini sering terjadi dan dipicu oleh perkembangan teknologi yang pesat dan lemahnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan Islam dengan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalamnya berpotensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan tersebut. Nah, apa sih peran pendidikan Islam dalam mengatasi degradasi moral yang terjadi saat ini? Jadi, pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Berikut adalah beberapa contoh dan cara bagaimana pendidikan Islam dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi pada degradasi moral yang terjadi saat ini. Yang pertama yaitu penanaman nilai-nilai moral. Pendidikan Islam itu menekankan pada nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat terhadap orang tua dan guru, serta kasih sayang terhadap sesama. Melalui pembelajaran-pembelajaran dan pelajaran yang diterapkan di beberapa sekolah berbasis Islam, contoh seperti pelajaran Al-Quran dan hadis, pelajaran akidah akhlak, sejarah Islam, dan beberapa pelajaran berbasis agama Islam yang lainnya. Nah, siswa di sini diajarkan serta disuruh untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, yaitu melalui pengembangan karakter melalui teladan. Dalam pendidikan Islam, teladan dari Nabi Muhammad SAW dan tokoh-tokoh Islam lainnya dijadikan sebagai model dan perilaku yang baik. Dengan mempelajari tokoh-tokoh ini, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya memiliki karakter yang kuat dan berbudi yang luhur. Yang ketiga yaitu pendidikan spiritual dan emosional. Selain dari aspek akademis, pendidikan Islam juga menekankan pentingnya pendidikan spiritual dan emosional melalui praktek-praktek ibadah seperti sholat, puasa, bersedekah, berzikir, dan juga siswa diajarkan untuk mengendalikan emosi dan memperkuat hubungan dengan Tuhan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan mental dan moral mereka. Dalam istilah pendidikan Islam, ini biasa disebut dengan hablum minannas wa hablum minallah. Dan yang keempat yaitu pengawasan dan bimbingan yang lebih intensif. Sekolah-sekolah yang berbasis Islam biasanya memiliki sistem pengawasan dan pembimbingan yang lebih intensif. Guru-guru tidak hanya berperan sebagai seorang pengajar saja, tapi juga sebagai pembimbing moral yang membantu siswa dalam menghadapi beberapa dan berbagai macam masalah kehidupan yang ia hadapi, baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Nah, untuk menerapkan beberapa cara tadi, tentunya ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan Islam. Meskipun pendidikan Islam menawarkan solusi potensial untuk masalah degradasi moral, terdapat beberapa tantangan juga yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya. Yang pertama yaitu pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang memadai agar mengintegrasikan pendidikan moral dalam kurikulum dengan efektif. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Banyak sekolah yang berbasis Islam itu menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, fasilitas, sarana maupun prasarana yang belum memadai. Yang ketiga yaitu perbedaan kurikulum. Jadi di berbagai sekolah itu tentunya memiliki kurikulum yang berbeda. Ya, berbeda dari cara aturan, cara sistem dan lain sebagainya yang menghambat standarisasi pendidikan moral itu sendiri. Nah, kesimpulannya adalah pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk
berkontribusi dalam mengawasi degradasi moral pada generasi muda melalui penanaman moral, pengembangan karakter, dan pendidikan spiritual. Namun, untuk mencapai hal ini diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak terkait termasuk dari pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masalah degradasi moral di kalangan generasi muda. Sebelum saya tutup, ada beberapa pesan singkat untuk generasi muda. Generasi muda adalah harapan masa depan. Jadilah pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan penuh semangat. Manfaatkan waktu untuk belajar, berkarya, dan berbuat kebaikan. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi selalu ingat untuk menjaga moralitas dan integritas. Masa depan cerah menanti mereka yang berjuang dengan jujur dan istiqomah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.